Selamat malam semua, kami dari kelompok 6 PSTIB dari mata kuliah Sistem Operasi ingin menjelaskan tentang penjelasan dari sistem bimbingan belajar yang kami buat. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Sean Gabriel Sandro Siregar. Berikutnya ada Rizky Pangestu, Gibran Alfarabi, Teguh Karya Rizky, dan terakhir Anindya Kinaria. Next slide. Yang pertama adalah latar belakang masalah yang akan dijelaskan oleh Rizky Pangestu. Rizky Pangestu. Baik, di sini ada latar belakang masalah. Perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini semakin pesat. Dengan semakin banyaknya teknologi yang ada, maka semakin berkembang juga teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi memudahkan manusia untuk mendapatkan informasi yang cepat sesuai dengan kebutuhan seperti halnya pada proses pembelajaran seperti bimbingan belajar atau bimbel. Bimbingan belajar adalah salah satu lembaga yang bergerak di bidang pendidikan. Pendidikan di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pendidikan formal dan non-formal. Lembaga pendidikan formal seperti sekolah, sementara pendidikan non-formal seperti bimbingan belajar. Bimbingan belajar kebanyakan belum menggunakan sistem teknologi modern seperti web untuk mengelola bimbel tersebut, sehingga masih terdapat kendala dalam pengelolaannya. Dengan adanya masalah yang ada, kami memiliki motivasi untuk membuat sistem bimbingan belajar dan diharapkan dengan adanya sistem ini dapat berguna dan bermanfaat bagi yang menggunakannya. Gambaran terkait. Semakin maraknya digitalisasi di berbagai bidang membuat peningkatan peluang di bidang pendidikan sangat besar dan memiliki dampak yang luar biasa. Dengan mendigitalisasi bimbingan belajar atau bimbel, dengan membangun platform e-learning yang praktis dan menarik yang menggunakan Moodle. Moodle adalah sebuah aplikasi yang mendukung edukasi dengan sifatnya yang open source, yang efektif untuk diadakan modifikasi penyesuaian kebutuhan pembelajaran dan penggunaannya mudah serta memiliki banyak fitur yang mendukung dalam proses pembelajaran berbasis online. Berikutnya, konsep e-learning. Konsep e-learning ini digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan fleksibilitas dalam pembelajaran sehingga terjadi proses transformasi pendidikan dari konvensional ke bentuk digital. Penerapan e-learning untuk perluan bimbingan belajar atau bimbel memang diperlukan karena apabila pengajar, instrukturnya tidak dapat hadir dalam suatu pembelajaran, maka e-learning yang berbasis Moodle diharapkan menjadi alternatif untuk memfasilitasi pembelajaran. Sebab keseluruhan ajar, diskusi, penugasan, latihan, tes, dan kegiatan pembelajaran lainnya dapat disampaikan atau dilakukan melalui e-learning. Kemudian adapun manfaat dari aplikasi bimbingan belajar ini adalah yang pertama, menjadi sarana dalam upaya penyediaan sistem pembelajaran yang lebih modern. Kemudian yang kedua ada membantu murid dalam mengakses materi serta melihat jadwal bimbingan belajar secara mudah. Kemudian yang terakhir itu memudahkan pengajar untuk mengetahui perkembangan belajar dari para murid. Kemudian untuk fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi bimbingan belajar ini, yang pertama yaitu terdapat jadwal. Nah, dalam jadwal ini akan berisi jam, hari pelajaran, serta nama pengajar. Kemudian yang kedua ada daftar murid dan pengajar, misalnya seperti jumlah murid dalam suatu kelas dan jumlah pengajar dari setiap pelajaran dalam bimbel tersebut. Kemudian ketiga terdapat video pembelajaran yang dapat diakses oleh siswa. Dan keempat, terdapat informasi pembayaran yang terdapat jumlah nominal pembayaran, lunas atau belumnya, kemudian serta tanggal terakhir pembayaran. Kemudian yang kelima, buku teori. Dalam buku teori ini terdapat materi-materi yang disediakan oleh bimbel tersebut berdasarkan pelajarannya. Kemudian keenam, terdapat soal-soal latihan yang dapat diakses oleh para murid. Kemudian ketujuh, terdapat laporan perkembangan siswa yang dapat dilihat oleh siswa dan juga dapat diajukan atau dilaporkan ke wali murid. Kemudian terakhir ada profil
yaitu terdapat biodata siswa. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Sekian penjelasan tentang sistem pembelajaran e-learning dari kelompok 6. Terima kasih.